anak kelas 7. Kali ini Bapak akan membawakan pelajaran khusus untuk anak kelas 7 SMP. Pelajaran 3, aktivitas atletik. Aktivitas atletik, pembelajaran atletik melalui jalan cepat. Nah, ini dia. Kita akan membahas materi pelajaran kita khusus mengenai jalan cepat. Apa kabarnya nih anak kelas 7? Semoga sehat-sehat semuanya. Karena ada pepatah mengatakan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Atletik. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, dan lompat. Kata atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon yang berarti kontes. Pada awalnya, olahraga atletik diadakan bertujuan untuk menunjukkan siapa yang kuat, tercepat, dan tertinggi. Dalam bahasa Yunaninya, Portius, Altius, dan Stius dari yang lainnya. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum Masehi. Atletik disebut juga sebagai ibu dari olahraga lainnya atau disebut juga dengan Mother of Sport. Induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Ini jangan lupa anak kelas 7 ya. Khusus untuk anak kelas 7 jangan lupa, induknya di Indonesia itu adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Cabang olahraga atletik merupakan cabang olahraga fisik yang menggunakan lintasan dan lapangan. Dengan kata lain, atletik mengacu pada segala jenis olahraga, latihan, atau permainan yang menggunakan fisik manusia. Secara garis besar, cabang olahraga atletik dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Yang pertama akan kita bahas itu mengenai jalan cepat, khusus materi kita untuk kelas 7. Jalan cepatlah pokok bahasan kita hari ini. Jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Nah, ini dia anak didik kami ya, seperti yang tampil pada layar ya. Pelaksanaan perlombaan jalan cepat itu diawali dengan adanya pemberangkatan atau start dan diakhiri dengan melewati garis finish. Maka untuk teknik jalan cepat ini dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu teknik start, teknik jalan cepat, dan teknik melewati garis finish. Nah, di layar telah tampil gambar daripada orang yang lagi jalan cepat, seperti itulah tampilannya. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Teknik dasar jalan cepat. Yang pertama, atlet dengan sikap bersedia, yaitu berdiri di belakang garis. Nah, ini dia peraturan pertama anak didik kelas 7 ya. Pada saat memulai garis start jalan cepat, usahakan kita berdiri di belakang garis, jangan di depan garis. Itu sudah melewati peraturan. Yang kedua, ketika petugas membunyikan aba-aba untuk bersedia, letakkan salah satu kaki lurus ke belakang, sementara satu kaki lainnya digerakkan ke depan, masih di belakang garis start, dengan lutut sedikit ditekukkan. Posisi badan lurus dan agak maju ke depan, sementara posisi kedua tangan rileks di sisi-sisi badan. Berat badan ditumpukan pada kaki depan. Itu dia. Yang keempat, ketika terdengar aba-aba ya atau bunyi pistol dari petugas, gerakkan kaki belakangnya ke depan dengan mengayunkan tangan ke belakang
dengan mengayunkan tangan ke belakang dan ke depan secara harmonis dan bergantian. Itu dia. Yang berikutnya adalah prinsip dasar jalan cepat akan diuraikan secara lengkap sebagai berikut. Yang pertama itu adalah start. Start perlombaan jalan cepat dilakukan dengan start berdiri. Karena start pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan, maka tidak ada teknik khusus yang harus dipelajari atau dilatih. Nah, tidak perlu dilatih katanya. Yang paling utama itu harus siap-siap di belakang garis. Yang B, prinsip dasar jalan cepat. Langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan, lutut terlipat, tungkai badan bergantung ke depan. Karena ayunan paha ke depan, tungkai bawah ikut terayun ke depan. Lutut menjadi lurus. Kemudian menapak kaki ke tumit terlebih dahulu menyentuh tanah. Itu dia, tumit kaki menyentuh tanah duluan. Bersamaan dengan ayunan kaki tersebut, kaki tumpul menolak dengan mengangkat tumit. Selanjutnya, ujung kaki tumpul lepas dari tanah berganti menjadi kaki ayun. Kecondongan badan sedikit ke depan dengan ayunan lengan. Siku dilipat lebih kurang 90 derajat. Ayunan lengan arahnya lebih masuk. Gerakan lengan seirama dengan langkah kaki. Seperti gambar berikut ya anak-anak kelas 7. Udah jelas itu, tampak itu ada satu gambar yang Bapak tampilkan di layar. Teknik langkah kaki. Teknik selanjutnya yang juga krusial yaitu langkah kaki saat jalan cepat. Teknik dasar jalan cepat yang benar yaitu kaki digerakkan ke depan dengan berat atau beban tubuh bertumpu pada paha. Ketika menggerakkan kaki ke depan, lutut sedikit ditekuk seiring dengan ayunan kaki. Ketika kaki bersentuhan dengan tanah, yang mendarat terlebih dahulu adalah bagian tumit lalu ujung kaki. Perhatikan anak didik kami ya, juga buat Bapak Ibu guru olahraga pada saat ada dipraktekkan adik kita, tumit kaki jangan lupa duluan tumit kaki baru dengan ujung kaki. Yang C, finish. Tidak ada teknik khusus untuk finish ini. Umumnya jalan terus hingga melewati garis finish, baru dikendorkan kecepatan jalannya setelah melewati jarak 5 meter. Itu dia, jarak 5 meter. Untuk memperoleh langkah-langkah yang tidak sampai terangkat sehingga melayang, maka pemindahan berat badan dari satu kaki ke kaki lain harus nampak jelas pada gerak panggul. Cara melakukan jalan cepat pada tikungan. Nah, ini juga perlu anak didik kami, karena di tikungan itu beda sama jalan lurus, agak-agak ada peraturannya. Yang pertama, badan dan kepala diusahakan tetap vertikal, lengan bengkok pada siku dengan sudut kurang lebih 90 derajat. Yang kedua, kaki belakang setelah melakukan dorongan dengan sempurna bergerak maju ke depan, bengkok dan ujung jari kaki dekat dengan tanah. Yang ketiga, kaki depan ditarik ke belakang dan diluruskan sampai mencapai penarikan dan dorongan. Yang keempat, kaki-kaki bergerak pada satu garis dalam arah jalan cepat dan titik pusat gravitasi menempuh jalur yang sama. Itu dia cara melakukan jalan cepat pada tikungan anak kelas 7 ya. Perhatikan bagus-bagus, itu sudah Bapak buat ada 4 tekniknya. Perbedaan antara jalan cepat dan lari. Kadang anak kelas 7 kita pada saat kita perlu lihat dari jauh, jarak jauh, mungkin jalan cepat itu bisa dikatakan kalau dari jauh dia bisa dikatakan ada mirip-miripnya sama lari. Di sini Bapak bahas apa perbedaan antara jalan cepat dan lari. Secara teknis, jalan dengan lari tidak ada perbedaan yang berarti. Baik jalan maupun lari adalah
baik jalan kaki maupun lari adalah gerakan memindahkan badan ke muka dengan langkah-langkah kaki. Perbedaan jalan cepat dan lari yaitu gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang berhubungan kontak dengan tanah. Artinya, setiap saat salah satu kaki selalu terjadi kontak menginjak tanah. Gerakan lari ada saat melayang. Pada waktu melangkah artinya pada saat tertentu kedua kaki lepas atau tidak menyentuh menginjak tanah. Itu dia, saking cepatnya berlari itu mungkin seperti terbang dia sebentar baru turun lagi menginjak tanah. Itu dia perbedaannya. Sebelum dilakukan pertandingan jalan kaki, kita perlu ada latihan jalan cepat. Berikut ini akan saya jelaskan, akan Bapak jelaskan latihan jalan cepat. Bagi orang awam yang pertama kali akan melakukan jalan cepat, tentu akan terasa tidak biasa atau canggung. Namun, jalan cepat yang benar bisa dilakukan dengan melakukan latihan-latihan tertentu yang diperlukan. Anak kelas 7 dapat melakukan teknik dasar yang tadi sudah disebutkan dengan berlatih di area atau lintasan lurus maupun tikungan. Berikut adalah latihan-latihan yang bisa anak kelas 7 usahakan. Posisi badan dan kepala anak kelas 7 harus dalam keadaan atau posisi vertikal dengan siku membentuk sudut 90 derajat. Ketika mendorong tubuh ke depan dengan sempurna, kaki belakang digerakkan ke depan. Saat ingin menyentuh tanah, ujung jari kaki disentuhkan ke bawah atau tanah. Ketika ingin mendorong dan menarik kaki ke depan maupun ke belakang, lakukan secara bergantian dengan sinkron. Ketika menarik ke belakang, kaki dalam keadaan lurus. Lakukan gerakan dengan teknik yang benar dan cepat. Demikianlah materi anak kelas 7, pelajaran 3, aktivitas atletik. Di pelajaran ketiga ini, yang Bapak bahas ini khusus membahas melalui jalan cepat. Semoga bermanfaat buat anak-anak kelas 7 dan juga orang tua dan didik kami. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Orang tua dan didik kami tetap memperhatikan anak-anak kita supaya lebih sehat lagi ke depan. Sekian dan terima kasih.